Sebelum mulai ceritanya, maaf banget kalau gue telat upload. Ya, harusnya gue upload Kamis malam. Malah hari Jumat ini nih gue upload. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting itu sensasinya, ya kan? Oh iya, pastiin dulu yang punya boneka. Buat bonekanya tuh diungsiin dulu ke gudang atau kemana aja lah. Yang penting jangan ada di sekitar kalian. Sebelum masuk ke cerita, gue Sidik dan selamat datang di si podcast horor. Malam itu lebih gelap dari biasanya, nggak tahu aja kenapa bisa gitu. Di dalam rumah yang lumayan besar, Dila tengah bersiap-siap untuk tidur. Dia mulai menarik selimut sampai menutupi sebagian tubuhnya. Sampai setengah jam berlalu, Dila tak kunjung tidur. Akhirnya dia memutuskan untuk membuka matanya. Hal yang pertama dia lihat adalah langit-langit kamar. Namun beberapa saat matanya sempat menangkap hal lain. Dila tak bisa menebak itu apa, karena matanya hanya menangkap bayangan hitam yang tak jelas. Dila bingung ingin melakukan apa. Kalau hanya berdiam diri menatap langit-langit kamar, itu membosankan. Sampai akhirnya matanya menangkap sebuah boneka yang terdapat di sisi pojok keranjangnya. Dengan gerakan kilat, Dila membawa boneka itu ke pangkuannya. Boneka dengan paras cantik, berkepang dua dan mengenakan topi lebar yang mengembang berbahan Levi's, t-shirt berwarna pink Fanta serta rok pendek Levi's juga menambah kesan imutnya. Dila sangat menyukai boneka itu. Menurutnya boneka yang ia beri nama Jen itu sangatlah menggemaskan. Dan malam itu pun Dila menghabiskan dengan bermain bersama Jen sampai larut malam. Ada satu hari di mana Dila sibuk dengan tugas-tugas sekolah. Maklum, namanya juga mau lulus SD, ia begitu sibuk, sampai-sampai tak sempat untuk bermain. Siang itu ia tengah mengerjakan tugasnya di meja belajar. Mulai lelah karena dari pagi ia terus mengerjakan tugas tanpa beristirahat. Akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan pena yang sedari tadi ia genggam, menelungkupkan wajahnya pada lipatan tangan di atas meja. Namun ia merasa bahwa ada seseorang yang tengah mengawasinya. Mungkin aku hanya terlalu lelah saja, begitu pikirnya. 2 menit, 3 menit, semakin terasa nyata. Hingga dia memutuskan untuk menolehkan kepalanya ke belakang. Kosong, tidak ada apapun. Hanya ada Jen yang teronggok manis di pojokan. Ketika itu, Dila merasa ada yang berubah dari tatapan Jen. Tatapannya terasa menyeramkan. Namun, lagi-lagi ia hanya berpikir bahwa ini mungkin halusinasinya akibat terlalu lelah. Dila pun memutuskan untuk menyudahi kegiatannya. Esoknya, Dila tengah tertidur lelap di atas kasurnya. Sekitar pukul 4 sore, suara per kasur berbunyi dengan nyaring. Semakin nyaring kasur itu bergetar hebat, membuat Dila terusik dari tidurnya. Perlahan matanya mengerjap, mulutnya ingin meneriaki adiknya yang mungkin adalah dalang di balik kejadian ini. Namun saat membuka mata, kamarnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Bahkan ibunya berkata, adiknya tidak ada di rumah sejak siang tadi. Adiknya pergi bermain. Dila mulai merasa ada hal-hal yang aneh. Semakin hari, setiap malam ia selalu mendengar langkah kaki atau bisikan-bisikan lirih di telinganya. Suatu hari Dila memergoki Jen tengah berkedip. Saat itu Dila dalam keadaan sehat, tidak lelah sama sekali. Namun ia paling salah lihat, jadi ia membiarkannya. Tapi semakin hari jadi semakin aneh. Dila yang sudah tidak tahan pun memutuskan untuk membawa Jen ke gudang rumah. Melemparnya terkejut saat ia melihat Jen kembali berkedip. Dila beranggapan ini semua ada hubungannya dengan boneka itu. Dan ia berpikir pula bahwa menempatkannya di gudang adalah hal yang tepat. 2 malam ia lewati dengan tenang, tanpa ada hal-hal aneh seperti sebelumnya. Tentu Dila merasa sangat senang. Itu juga semakin memperkuat dugaannya bahwa boneka itulah yang memang menyebabkan ini semua.
Tapi kesenangannya berganti dengan kecemasan di malam berikutnya. Sepulang dari membeli makanan bersama ayahnya, Dila menemukan boneka itu sudah ada di pojok kamarnya, seakan sedang tersenyum miring. Ibunya bertanya mengapa Dila meletakkan boneka itu di gudang. Dila menjawab bahwa Jen ketinggalan saat dirinya mengambil beberapa barang lama dari gudang. Dan ketika ibunya menemukan boneka itu, langsung saja ia mencuci dan kembali menempatkannya di kamar Dila. Malam itu, Dila tertidur dengan perasaan was-was, khawatir, cemas. Tak lama terdengar suara ketukan. Suara itu kembali lagi, membuat Dila membuka matanya sedikit, mengintip. Betapa terkejutnya dia saat mendapati boneka itu tengah berjalan di langit-langit kamar. Langsung saja dia terbangun dan hendak keluar dari kamar. Namun, boneka itu jatuh dan mendarat tepat di atas punggungnya. Tangan boneka itu pun melingkari di leher Dila. Dila pun berusaha melepaskan tangan boneka itu dari lehernya. Hingga adik laki-laki Dila mengintip dari celah pintu yang bolong. Ya, karena dia mendengar suara gaduh dari kamar kakaknya, dia melihat kakaknya tengah bermain dengan Jen, menggendong boneka itu. Padahal ini sudah malam. Merasa ada yang aneh dari raut wajah kakaknya, bocah laki-laki berumur 10 tahun itu pun segera membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Dila. Dila yang melihat itu bernapas lega. Akhirnya meminta pertolongan adiknya untuk melepaskan boneka itu. Mereka berdua berhasil melepaskannya dengan cepat. Dila melemparkannya ke sudut kamar dan segera menyambar tangan adiknya untuk keluar dari kamar. Namun, baru 3 langkah menuju pintu, boneka itu melesat terbang, menabrak pintu hingga kembali tertutup. Dila dan adiknya yang melihat itu pun mulai panik. Dengan ketakutan, Dila mengambil boneka itu dan melemparnya lagi, membuka pintu dan segera berlari bersama adiknya. Lagi-lagi, mereka tak diberikan kesempatan untuk kabur. Tangan Dian, adik Dila, ditarik dengan kencang untuk kembali masuk ke kamar. Dila pun menolehkan kepalanya ke belakang dan mendapati anak perempuan yang lebih muda sekitar 3 tahun darinya sedang menahan tangan Dian dan menariknya perlahan. Anak perempuan itu menatapnya dengan datar. Dia terlihat seperti orang Eropa. Gaunnya putih tercemar oleh noda merah dari perut dan bahunya, seperti bekas tembakan. Rambut berkuncir kepangnya pun tampak berantakan. Paras cantiknya tertutup dengan cairan merah yang mengalir dari kepala. Sekujur tubuhnya pun kotor dan terdapat banyak darah. Arwah itu tengah memeluk boneka dengan satu tangan. Satu tangannya lagi masih menarik tangan Dian. Dila masih sekuat tenaga menarik tangan adiknya, sambil terus memperhatikan anak perempuan yang tatapannya kosong itu. Ada ekspresi sedih dan marah yang terdapat di sana. Dian sudah menangis kencang kala separuh tubuhnya sudah berhasil tertarik. Dila berteriak kencang dan teriakannya berhasil membuat orang tuanya datang. Alhasil, Dian terlepas begitu saja dan boneka itu pun kembali duduk di sudut kamar. Dila menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya. Dian mengalami syok, tapi baik-baik saja. Esoknya orang tua Dila memutuskan untuk memanggil orang pintar. Dan semua terkejut mendengar penuturan orang tersebut. Tiap malam, boneka itu berjalan di langit-langit kamar. Boneka itu juga yang mengganggu Dila saat tengah tertidur siang. Yang menyebabkan kasurnya bergoyang adalah boneka tersebut. Sebenarnya ini ulah arwah yang ada di dalamnya, pemilik boneka itu. Yang mengganggu Dila dengan bisikan-bisikan itu pun arwah tersebut. Dila baru sadar bisikan itu ternyata sebuah ajakan bermain dan ikut menemaninya ke alam sana. Dari situ keluarga Dila mulai mencari orang yang pas, orang yang tepat untuk diberikan boneka itu.
Sampai akhirnya sahabat dari ibunya mau menerima boneka itu dan membawanya ke rumah. Sejak hari itu hidup Dila terasa damai. Sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan menyeramkan. Dila berjalan di sekitar komplek perumahannya untuk mencari udara segar, sampai kakinya tersandung oleh sesuatu yang membuatnya terjatuh. Dila melihat sebuah boneka yang menyebabkan teror di keluarganya, terutama dirinya. Arwah itu memegang tangannya dan membisikkan kata yang enggan Dila dengar. "Ayo main, temani aku dan ikut bersamaku." Itu yang Dila dengar dari arwah tersebut. Dan teriakan Dila pun membuat satpam yang sedang berpatroli di sekitar langsung datang menemui Dila dan melihat tubuh Dila tergeletak di trotoar dengan tubuhnya yang cukup dingin. Satpam yang sedang berpatroli tidak menemukan hal lain selain tubuh Dila. Tamat. Wah, gila sih. Ceritanya gimana ya? Buat gue cukup relate ya sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi buat yang punya boneka terutama. Ayo, yang punya boneka nih, siapa? Kalian suka ngerasa ada yang ngeliatin gitu gak sih kalau lagi sendirian di kamar? Apalagi kalau boneka yang kalian punya itu peninggalan dari orang lain. Coba deh kalian perhatiin lagi. Mungkin boneka kalian juga bisa berkedip dan terbang. Coba deh, buat yang punya boneka, tolong diperhatiin lagi ya bonekanya. Oke, kayaknya segini aja buat podcast horor kali ini. Mohon banget nih kalau banyak yang berbelit-belit omongan gue. Sorry banget ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Maaf juga kalau gue telat upload untuk podcast podcast horor ini. Harusnya tuh kan kemarin gue upload kemarin malam, tapi malah hari Jumat ini gue upload. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting kalian bisa dapet feel-nya. Minggu depan kira-kira cerita apa lagi ya yang gue bawain? Kalian tunggu aja ya. Gue Sidik, cabut dulu.